Audio Jungle. فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sehingga sekalian saya muliakan, sebelum kita mulai membahas maknanya, terjemahnya, tafsirnya satu demi satu, kita biar lebih berkah baca dulu surat ini bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal untha inna sa'yakum lashatta fa amma وصدق بالحسنى فسييسره لليسرى أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسييسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. Surat Al-Lail terdiri dari 21 ayat, diturunkan di kota Mekkah, bercerita tentang pembagian umat manusia, bercerita tentang karakter-karakter manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Demi malam idza yaghsha, apabila menutupi cahaya siang. Demi malam apabila menutupi cahaya siang. Ya. Dari sini juga kita tahu bahwa bukan berarti kalau malam itu mataharinya nggak ada. Mataharinya ada tapi ketutupan, karena kan buminya berputar, ya. Mataharinya juga berputar, buminya juga berputar. Nah, kondisi malam adalah kondisi di mana cahaya matahari tertutupi bagian bumi yang lain, sedang bersinar di bagian bumi yang lain, sehingga tidak sampai cahaya mataharinya ke bagian bumi yang enggak kena cahaya matahari itu, gitu. Karena itulah disebut sebagai waktu malam. Wal-laili idza yaghsha, demi malam apabila telah menutupi cahaya siang.
ini salah satu dari surat-surat Al-Quran yang diawali dengan sumpah, gitu ya. Kita tahu kenapa Allah bersumpah, karena Allah mau menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Kita nih nggak boleh sumpah kecuali untuk menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Dan sumpahnya itu adalah dengan nama Allah kalau kita, karena kita tidak boleh bersumpah atau nggak jadi sumpahnya bahkan kecuali dengan sesuatu yang paling penting, yang paling agung, dan tidak ada yang lebih agung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sumpah itu jadi kalau seseorang bersumpah dengan nama demi kota Jakarta. Jadi nggak sumpah? Nggak jadi, nggak jadi. Dulu orang Arab itu suka bersumpah kalau mau menyatakan sesuatu yang penting itu dengan makhluk-makhluknya Allah, dengan makhluk-makhluknya Allah, ya. Kayak gini, bil Ka'bah gitu, demi Ka'bah. Atau misalnya yang kita suka dengar kalau kita baca maulid itu, bi abi wa ummi akhbirni ya Rasulullah an awwali syai'in khalaqahu Allahu qablal asy. Katanya Jabir, demi ayah ibuku wahai Rasul. Nah ini karena memang dari dulu, dari zaman jahiliyah itu orang-orang Arab sangat memuliakan orang tuanya. Makanya mereka suka sumpah itu dengan nama orang tuanya. Demi ayah ibuku, gitu ya. Atas nama ayah ibuku gitu, aku bertanya kepadamu. Ya, jadi orang itu bersumpah untuk suatu hal yang penting. Nah, ketika Islam datang, Islam kemudian memberi arahan untuk enggak jadi sumpah, enggak dibenarkan sumpah, enggak jadi sumpah, kecuali jika bersumpah atas nama Allah. Demi pocong, sumpah pocong, ya kan? Jadi apa nggak jadi tuh? Nggak jadi teman-teman, nggak jadi apa-apa. Sumpah pocong tuh nggak jadi apa-apa gitu. Jadi pocong, ya, nggak gitu ya. Nah, jadi nggak dibenarkan. Nah, sumpah ini hanya jadi ketika kita bersumpah dengan nama Allah. Mau wallahi, billahi, tallahi, 3 huruf sumpah itu ya. Pakai wa, pakai ba, pakai ta. Wallahi, billahi, tallahi misalnya. Atau dengan Allah tapi disandarkan kepada yang lain. Misalnya gini, birabbil Ka'bah, demi Tuhan penguasa Ka'bah. Gitu kan? Itu kan ke Allah juga. Siapa penguasa Ka'bah? Siapa pemilik Ka'bah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kalau Nabi Muhammad tuh, Nabi Muhammad kalau sumpah seringnya kayak begini, walladzi nafsi Muhammad biyadi, atau walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, gitu ya. Walladzi arsalani bil haqqi nabiyya, itu sumpah-sumpahnya Nabi Muhammad, demi zat yang telah mengutusku sebagai seorang nabi. Maksudnya siapa? Allah, teman-teman. Demi zat yang telah mengutusku sebagai seorang nabi. Siapa yang mengutus Allah? Siapa yang mengutus Nabi Muhammad jadi nabi? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi zat yang aku berada dalam genggamannya. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Nabi Muhammad kalau bersumpah sukanya kayak begitu gitu. Nah, para orang-orang mulia juga kalau bersumpah tentu saja pakai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kalau saya, teman-teman saya sekalian, terutama untuk urusan-urusan dunia gitu ya, itu saya setuju sependapat sama apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, ma halaftu billahi qat la kadziban wala sadiqa. Aku tidak pernah bersumpah
sama sekali. Saya nggak pernah sumpah. Sumpah dengan nama Allah saya nggak pernah sama sekali. Apalagi sumpah nggak pakai nama Allah kan nggak jadi. Sumpah pakai nama Allah tuh saya nggak pernah sekalipun seumur hidup saya. La kadiban, apalagi ketika bohong. Wala sadikan, bener aja tuh nggak pernah saya. Saya tidak pernah bersumpah atas nama Allah. Kata Imam Syafi'i. Kenapa gitu Imam? Imam Syafi'i bilang, siapa saya sampai pakai nama Allah untuk biar dipercaya. Orang tuh kalau sumpah untuk biar dipercaya kan? Nih. Lo ambil nggak duit gua nih? Kata suaminya. Di laci, misalnya gitu, atau di saku baju gua. Misalnya nih kata suaminya nih, kamu ngambil ya duit saya di saku baju saya. Kamu biasanya tuh kalau yang enggak apa ya, enggak menjaga diri untuk tidak bersumpah, kamu akan bilang demi Allah kagak, demi Allah saya nggak ngambil, kan begitu tuh, langsung secara otomatis gitu. Nah Imam Syafi'i bilang saya nggak pernah tuh sumpah pakai nama Allah. Boleh diturunkan ininya volumenya ya, soalnya agak Allah. Kata Imam Syafi'i, saya nggak pernah bersumpah dengan nama Allah sama sekali seumur hidup. Kenapa gitu Imam? Kata Imam Syafi'i, siapa saya sampai perlu-perlunya pakai nama Allah buat dipercaya? Saya ngerasa memanfaatkan nama Allah untuk dipercaya. Orang kalau sumpah tuh begitu kata Imam Syafi'i ini. Kamu kalau bersumpah itu kan berarti memakai nama Allah biar kamu dipercaya. Rasanya tuh kayak durhaka banget saya ya, mempergunakan nama Allah untuk biar dipercaya. Kata Imam Syafi'i gitu. Lagi pula, ini penting deh. Kalau kita adalah orang yang benar, orang yang selalu jujur dalam berbicara, kita akan dipercaya meski tanpa bersumpah. Betul? Dan kalau kita adalah orang yang suka bohong, biar kata sumpah tetap aja nggak dipercaya. Orang kan biasa bohong nih, biar kata pakai wallahi billahi wallahi birabbil Ka'bah walladzi arsala sayyidina Muhammadan nabiyya, bisa begitu? Panjang banget ya sumpahnya. Misalnya kamu pakai sumpah pakai kayak begitu sekalipun, ya kalau emang orangnya dasar biasa bohong, orang tetap nggak percaya. Maaf pejabat kalau lagi kampanye nama Allah suka dibawa-bawa. Dia pikir kita emang percaya. Masya Allah. Teman-teman sini sekalian yang saya muliakan, kita nggak usah pakai nama-nama Allah. Kita ini makhluk, kita ini hamba. Teman-teman saya sekalian, nggak perlu-perlunya pakai nama Allah buat kita bersumpah. Nah, kalau Nabi Muhammad urusannya beda. Dan beliau bersumpah untuk sesuatu hal yang memang urusannya Allah juga, karena Nabi Muhammad itu kan memang utusan Allah. Allah pun bersumpah. Nih, Allah sumpah. Ya. Allah bersumpah. Kita tahu bahwa Allah ketika bersumpah itu berarti Allah mau cerita sesuatu yang penting. Emang yang lain-lain gak penting saja, ya ini berarti lebih penting daripada yang lain-lain. Menyampaikan sesuatu yang sangat penting, Allah mengawalinya dengan sumpah. Salah satunya di ayat ini. Nah Allah kalau bersumpah, kadang-kadang Allah sumpah demi dirinya sendiri. Birabbil masyariqi wal magharib. Atau misalnya ya, rizqukum fis sama'i wa ma tu'adun. Rabbis samawati wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Allah bersumpah, rezeki kalian sudah selesai aku atur dari langit. Demi Allah yang menguasai
menguasai langit dan bumi. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Innahu haq, ini adalah kebenaran. Ya sampai sekarang aja orang suka nggak percaya nih, kalau rezeki itu udah selesai diatur dari langit. Kalau kagak kerja lo gimana ceritanya mau makan? Tuh. Iya. Iya, ibu-ibu yang suka ngomelin lakinya. Ayo, ibu-ibu yang suka ngomelin anaknya. Tuh, lihatin. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, Allah tuh udah bersumpah. Allah sampai sumpah. Ada seorang A'rab itu bilang, "Ya Allah, ini orang durhaka banget dah." Kenapa gitu? Sampai Allah sumpah dengan dirinya sendiri untuk meyakinkan manusia bahwa rezeki itu sudah diatur sama Allah dari langit. Karena melihat keraguan-keraguan manusia di urusan rezeki luar biasa banget. Jadi sekalian saya muliakan, ya, saya ngeliatin diri saya, orang-orang lain juga gitu. Saya ngeliatin orang-orang. Sebenarnya urusan rezeki itu kita tuh nggak takut nggak makan. Selama ini juga nggak pernah nggak makan. Betul. Ada nggak di sini pernah berada dalam masa di mana kamu mau makan nggak ada yang bisa dimakan? Emang nggak ada duit, nggak ada yang bisa dimakan, apapun nggak bisa gitu. Pernah nggak ada waktunya kamu pengen keluar rumah nggak bisa karena nggak punya baju? Beneran nggak ada baju ya? Pernah? Nggak pernah, teman-teman saya sekalian. Jadi saya sih yakin nih, orang-orang itu kenapa ragu-ragu urusan rezeki, itu urusannya bukan karena selama ini pernah dikecewakan sama Allah urusan rezeki sampai nggak bisa makan, atau nggak punya baju gitu loh. Enggak. Tapi karena dua hal. Dia ngebandingin rezekinya sama rezeki orang, ya, atau dia mikirin rezeki untuk masa yang panjang. Nah kalau kayak gitu urusannya siapa yang suruh? Orang tuh jadi khawatir urusan rezeki karena satu dari dua hal itu. Kalau kamu suka ngebandingin rezeki kamu sama orang lain, akhirnya hati kamu jadi gelisah. Padahal selama ini Allah gak pernah loh bikin kamu kelaparan, bikin kamu, ya kalau kamu kelaparan cuma urusan kamunya sendiri aja kemudian. Betul kan? Ya, tapi kalau Allah yang bikin kamu sampai nggak bisa makan gitu kan, nggak gitu. Allah tuh nggak gitu. Allah nggak gitu. Allah nggak pernah nggak ngasih kamu makanan untuk kamu makan, nggak pernah. Allah nggak pernah juga nggak ngasih kamu pakaian, nggak pernah. Teman-teman sekalian, masalahnya cuma kamu suka ngebandingin rezeki kamu sama orang. Jadinya kamu tuh ngeliatin suami kamu, akan sih bang, kamu kayak suaminya dia no. Bininya juga pulang, diajakin jalan-jalan ke luar negeri. Kamu mau boro-boro bang, ke Monas saja terakhir 5 tahun yang lalu. Ngadep kayak bang, Kebun Raya Bogor. Kamu ngebandingin rezeki kamu sama rezekinya orang, makanya hati kamu jadi gelisah. Atau kamu pikirin rezekinya kelamaan. Teman-teman sekalian, kamu pikirin rezeki tahun depan dari sejak sekarang. Ustazah doain, Ustazah saya lagi susah nih. Kenapa gitu? Suami saya Ustazah tahun depan Ustazah dia nih pensiun. Lah kenapa laki kamu pensiun tahun depan kamu pikirin dari sekarang? Susah jadinya. Rezeki bulan depan kamu pikirin dari sekarang ya susah bu. Ya susah kalau kayak gitu. Makanya Allah SWT bilang, rizqukum bisa banget tuh. Udah ya udah. Rezeki kalian sudah aku atur dari langit. Allah pakai sumpah dengan dirinya sendiri. Orang bisa mawat wal ardh. Demi Allah yang menguasai langit dan bumi. Allah pernah bersumpah dengan namanya sendiri, dengan dirinya sendiri. Allah juga terkadang bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Termasuk di ayat ini. Wal-laili idza yaghsha, demi malam apabila telah gelap, apabila telah
menutupi cahaya siang. Demi malam apabila telah gelap, demi malam apabila telah menutupi cahaya siang. Kenapa Allah bersumpah dengan malam? Malam itu siapa yang menciptakan? Siapa yang mengatur siang dan malam? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah itu bersumpah dengan malam, dengan siang? Salah satunya teman-teman sekalian, wallahu a'lam, salah satunya adalah karena urusan waktu ini nggak ada siapapun bisa ikut-ikut ngatur. Ini perkembangan teknologi nih, muka orang yang rapuh, muka orang bisa dibener-benerin. Dulu mah kayaknya yang kalau udah kayak begitu udah gitu aja gitu kan. Sekarang kagak. Ya ampun bu, sampai segala urusan, mohon maaf ya, jenis kelamin orang sekarang bisa ikut-ikutan juga. Betul nggak? Orang lahir laki dibikin jadi cewek, yang lahir cewek jadi laki dipasangin. Ada operasi kok di Thailand banyak, atau di Korea. Ibu-ibu sekalian, muka, ya ampun bu. Makanya saya sih kalau mau lihat umurnya orang nih nggak bisa lihat dari muka, apalagi cewek, ya kan? Umurnya perempuan nih nggak bisa kan melihatnya dari muka. Meskipun kalau ibu-ibu yang ini kayaknya asli dah. Kayaknya asli ya. Iya, asli tuanya. Nggak bisa. Ibu-ibu sekalian, saya pernah ketemu orang, maaf nih, mohon maaf ya, sekedar pengalaman aja gitu, sekedar pengalaman. Bu, saya pernah ketemu orang gitu, mukanya tuh kayak kelihatan umur-umur di bawah saya jauh gitu, kayak 20-an gitu, kayak kenceng banget gitu kan. Udah tuh, akhirnya dia bilang gitu kan, saya bilang, waduh saya manggilnya apa nih gitu, Dek, apa-apa gitu. Dia bilang, enggak lah Ustazah, saya ini umurnya udah 52 tahun. Hah? Kaget banget saya. Ya ampun bu, ibu ini kulitnya ini banget ya. Saya bilang kayak gitu. Pas malam-malam ada yang cerita, itu Ustazah habis operasi ganti kulit. Saya jadi ngebayangin jok mobil. Ganti kulit. Makanya nih ngelihat yang di sini saya tahu asli keriputnya. Gitu ya. Gitu teman-teman. Ini urusan-urusan yang lain nih orang nih kayak bisa ikut-ikut serta gitu, ngatur-ngaturnya. Ya Bu ya. Tapi kalau urusan waktu itu kayak nggak ada siapapun yang bisa ikutan ngaturin waktu. Betul nggak? Makanya Allah tuh banyak banget bersumpah dengan nama waktu. Wal asri demi masa, wal duha demi waktu duha. Ini juga nih wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Pakai waktu gitu. Demi malam apabila telah menutupi siang. Wan nahari idza tajalla, demi siang apabila telah terang benderang. Tajalla jelas banget. Ngeliatin orang jelas semuanya gitu ya. Kalau waktu siang itu melihat apa-apaan jelas. Ya, orang mengusahakan cahaya ini itu segala macam, tetap aja bu, agak ada yang nyamain cahaya matahari. Begitu dah matahari terbit, udah terang gitu. Jadi orang yang pakai cahaya apapun nggak ada yang bisa nyamain cahayanya Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan matahari. Wa ma khalaqal dzakara wal untha, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Allah udah bikin laki-laki perempuan. Gitu ya.
itu tuh emang jenisnya, jenis mohon maaf, jenis kelamin memang laki-laki dan perempuan. Ini biasa emang biasa aja gitu. Ini pun di barat mulai ngaco-ngaco. Saya ngomongin di barat karena memang asalnya dari barat. Jadi orang zaman sekarang, saya belum berapa lama saya baca kayak begini. Ditanya nih, ada satu orang anak, ditanyain gitu, anak kamu laki-laki, anak kamu kok dia kayaknya perempuan kan, tapi kok dia gayanya laki-laki gitu. Terus dia bilang, anak saya belum menentukan jenis kelaminnya. Dia manggil anaknya tuh dengan they, gitu ya, yang artinya apa tuh? They itu kan sebenarnya they. Maksudnya kata gantinya itu bukan she, bukan he gitu. Dianya, kata ganti dianya itu dia pakainya itu pakai kata ganti jamak karena bisa laki bisa perempuan gitu. Dia bilang anak saya belum menentukan jenis kelaminnya, belum menentukan gendernya dia tuh apa, laki atau perempuan. Kagak kan orang zaman sekarang. Masya Allah. Allah tuh padahal udah terang-terangan bilang, wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa. Allah tahu dari sejak dalam kandungan, Allah tahu dia laki-laki atau perempuan. Wa laysa dzakaru kal unsa, laki-laki enggak sama sama perempuan, begitu pula sebaliknya perempuan enggak sama sama laki-laki. Udah emang kayak begitu dah, laki-laki, perempuan, jangan perempuan kayak laki-laki kayak. Yang sekarang orang suka bilang kayak begini, saya tuh sebenarnya adalah perempuan yang terjebak dalam tubuh laki-laki. Agak-agak aja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah tetapkan kita dan seluruh keluarga kita, anak, cucu, keturunan semuanya berada di jalan yang benar, dalam jalan terangnya Islam. Amin ya rabbal alamin. Selain jalan terangnya Islam, ini semua kebingungin. Mau ngikutin orang-orang zaman sekarang ini semuanya bingungin teman-teman. Dulu mereka ribut sama persamaan gender. Sekarang orang ribut tentang berhak, semua manusia berhak menentukan gendernya sendiri. Ini kalau ngikutin orang ini nggak ada kelar-kelar nih. Yang laki-laki operasi jadi perempuan operasi jadi laki-laki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Melihatin dunia tambah hari tambah aneh, kita minta aja dah sama Allah Subhanahu wa taala perlindungan. Karenanya kita harus selalu minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tempuhkanlah untuk kami jalan-Mu yang lurus. Dah minta jalan yang lurus aja. Minta biar gak aneh-aneh aja dah. Ya, anak kita makanya ihdina Bu, bukan ihdini. Karena kalau ihdini sendirian kan gitu. Ihdina kita minta semuanya, ya Allah tunjukkan kepada kami semua jalan yang lurus. Biar kami juga mendoain anak, cucu, suami, ponakan, orang-orang yang kamu sayangi agar semuanya menempuh jalan yang lurus. Gitu. Biar dikasih sama Allah Subhanahu wa taala bisa mengikuti jalan yang orang-orang saleh. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, jadi ini ayat ngasih tahu kepada kita bahwa yang nyiptain laki, yang nyiptain perempuan itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak pernah keliru. Jadi kalau orang bilang itu tadi, saya adalah seorang perempuan yang terjebak dalam tubuh laki-laki, kamu pikir Allah keliru itu? Kamu pikir Allah salah? Sebenarnya onderdilnya
onderdilnya laki, casingnya perempuan gitu. Ya kan nggak bisa begitu ya nggak? Ya emangnya cewek ya cewek, emangnya cowok ya cowok gitu. Mudah-mudahan dah biar pada lurus semuanya insya Allah. Biar benar-benar semuanya. Inna sa'yakum la syatta. Inna sa'yakum, sesungguhnya usaha kalian la syatta, berbeda-beda. Ini jawab pesannya nih. Jawab sumpahnya. Kan tadi sumpah. Orang kalau sumpah kan ada isi sumpahnya. Demi Allah, apa? Saya nggak ambil duit kamu. Saya nggak ambil duit kamu, itu isi sumpahnya. Nah ini Allah kan juga bersumpah nih. Boleh ini daya saya. Nah ini juga. Maka kalau kata para ulama, deh. Demi malam apabila telah gelap, demi siang apabila telah terang, dan demi manusia yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum la syatta. Inna sa'yakum la syatta. Sesungguhnya usaha kalian, langkah kalian dalam kehidupan, ya. Sa'i itu kan langkah-langkah. Makanya orang sa'i itu kan langkah kan. Minal sofa ilal marwah, dari sofa ke marwah. Inna sa'yakum, sesungguhnya usaha kalian, langkah kalian di kehidupan ini la syatta, bermacam-macam. Pagi-pagi orang keluar rumah semuanya, melangkah semuanya, keluar dari rumahnya. La syatta, macam-macam. Ada yang pengen nyari dunia, ada yang pengen nyari cinta manusia, yang gitu ya. Ada yang pergi ke kantor, ada yang pergi maaf ke rumah selingkuhan, ada yang pergi ke rumah pacarnya, ya kan gitu ya. Ada yang pergi ke masjid, ada yang pergi ke majelis taklim. Nah, kita ini. Inna sa'yakum la syatta. Usaha manusia ini macam-macam. Langkah mereka keluar dari rumah ini macam-macam, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang dikerjain ke manusia, perbuatan manusia ini macam-macam. Tapi meskipun macam-macam, Allah bagiin ada dua kelompok. Ada yang nyari Allah, ada yang nyari dunia. Ada yang nyari ridhonya Allah, ada yang usahanya sebatas nyari dunia. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Adapun orang-orang a'ta, mau memberi, mau bersedekah, mau ngasih orang lain, memberi. Memberi itu bisa macam-macam, bisa sedekah, bisa hadiah, bisa hibah, bisa ngasih nafkah orang lain, ya kan? Gitu, bisa nanggung nafkah orang lain, gitu. Dia mau memberi, nggak pikir buat dirinya aja gitu. Yang dia pikirin mau ngasih pada orang lain. Wa aman apa? Dan ngasih itu juga nggak selalu duit sebenarnya. Kayak saya nih. Saya ini lagi terima apa lagi ngasih? Ngasih dong. Ngasih apa? Ngasih apa lagi? Ngasih nasihat, ngasih cinta, ngasih nyenengin hati orang. Ya kan gitu ya? Nah itu ngasih. Amaman apa? Ada pun orang yang dia pikir tuh selalu ngasih aja gitu. Wattaqwa, dan dia bertakwa. Ibu nih, sama Allah dikasih tahu banget. Kamu tuh jadi siapapun berpikirnya ngasih aja. Kamu jadi istri mikirnya ngasih aja. Jangan mikir dikasih. Nanti kalau kamu selalu mikirnya tuh ngasih, kamu juga bakalan dapatnya lebih banyak. Tenang aja. Makanya sampai dalam hal kerja aja, gitu ya. Bekerjalah kamu seolah-olah kamu digaji lebih daripada yang kamu terima. Itu dalam urusan bisnis tuh. Kalau mau maju, kamu kalau misalnya kerja gitu kan, kerjaan kamu itu dibayar 5
5 juta, nah itu kamu mesti kerja yang seolah-olah kamu dibayarnya 10 juta gitu. Jadinya kan kerjanya bagus, ya kan? Nah itu orang kalau kayak gitu pikirnya maju, karena dia selalu berpikirnya untuk memberi gitu. Nanti lama-lama dia akan dibayar segitu gitu. Teman-teman sekalian, demikian pula nih para istri. Kamu kalau pengen jadi istri yang benar, berpikirlah untuk memberi. Memberi apa? Ya memberi kepada keluargamu itu. Kamu masak, kamu senyum sama suami, nanyain keadaannya. Enggak yang dia nggak pernah nanyain keadaan aneh, sudah ngapain? Nanyain keadaannya. Saya kalau sakit dia nggak pernah ngurusin ustazah. Jadinya kalau dia sakit, ogah ngurusin. Itu kamu kelompok yang berikutnya tuh, fama membagi lawas tangan. Teman-teman sekalian mesti akto kuat takto. Jadi orang tuh mesti suka akto, suka ngasih gitu. Sama siapapun berpikirnya apa yang sudah saya beri kepadanya, gitu ya. Bahkan sama tetangga, sama saudara, berpikirnya gitu aja, apa yang sudah saya beri kepadanya. Gitu, jangan yang apa yang sudah saya terima dari dia gitu. Nah itu kelompok yang berikutnya tuh. Allah minta kita buat akto, buat memberi. Akalmu nih sekarang disetting untuk ngasih. Kalau misalnya ada pertanyaannya itu apa yang sudah saya beri kepadanya, bukan apa yang sudah saya terima dari. Jadi kalau berpikir tentang suami gitu ya, kenapa sih laki-laki kayak gitu? Gitu. Apakah saya sudah menjadi istri yang solehah baginya? Gitu. Kita tuh memang nggak bisa juga untuk orang buat melakukan apapun. Nah, lebih baik itu kita menuntut diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu buat orang lain. Gitu ya, apa yang sudah saya beri kepada suami saya. Gitu. Jadi suami pulang, nanyain, ini saya mesti ngasih apa nih suami? Sekurangnya senyuman, sekurangnya pertanyaan, capek banget. Capek mas, kan begitu ya? Mau teh, mau buatin apa nih? Saya tadi habis bikin gorengan pisang, mau sekarang? Gitu, teman-teman sekalian, itu orang yang memberi gitu. Belajar untuk setiap kali suami lihat kita senyum, misalnya gitu. Itu teman-teman orang yang berpikirnya memberi. Dia akan dapat lebih. Karena memang kayak begitu tuh. Semakin lebar pintu kita buka, semakin banyak kita keluar sesuatu, semakin banyak pula kita menerima. Kalau yang dikeluarin kecil, yang masuk juga kecil. Itu udah pasti. Allah makin kasih arahan. Manusianya saya merasa urusan mereka nih, kerjaan mereka nih, keluar dari rumah nih, macam-macam kata Allah. Nah, di antara mereka ada yang akto, kerjaannya selalu memberi, yang dipikirannya selalu aja berbuat buat orang lain, berbuat, ngasih uang, ngasih cinta, ngasih perhatian, ngasih kasih sayang, ngasih gitu. Bahkan sekedar senyuman dari bibir. Kamu jangan mikir kalau saya lagi senang saya senyum. Itu kan berarti kamu terima dulu baru kamu senyum. Enggak gitu. Tapi jangan berpikir kalau kamu senang kamu senyum. Dibalik, kalau kamu kepengen senang maka senyumlah. Senyumlah biar kamu senang. Jangan kalau senang kamu senyum, tapi senyumlah biar senang. Emang enakan senyum kok daripada cemberut, ya kan? Ya kan? Makanya saya emang ajar gitu aja. Senyum, ceritain enak-enak, ya kan? Saya seneng yang dengerin seneng. Ibu-ibu bayangin ya, kalau saya datang cemberut, ibu-ibu takutlah kepada neraka. Ibu-ibu malah ketawa kan? Agak pantas ibu ya. Ya kalau modelannya kayak gitu nggak harus ya. Ustazah apa pengontrak?
Nggak ada demen ngaji tuh kalau kayak gitu. Paman apa? Adapun orang yang selalu memberi, wattaqo, dan dia bertakwa. Dan dia bertakwa. Dia memberi dan tujuannya memberi itu nggak ngarepin balasan dari orang yang diberi, karena dia tahu hidup di dunia akan berdampak panjang sampai ke akhirat. Jadi dia adalah orang yang visioner, melihat jauh ke depan, bukan untuk saya ngasih gini biar dia ngasih sama saya, itu mah pendek. Dia bilangnya saya ngasih dia sama dia nih biar di akhirat saya dibalas Allah Ta'ala. Ini hamba-hamba bertakwa, hamba-hamba yang takut pada Allah SWT. Biar nanti saya selamat di akhirat, saya harus banyak memberi selama di dunia. Dan sekali lagi ya, memberi bukan hanya harta. Makanya jangan ibu bilang, gimana saya mau ngasih itu buat diri saya sendiri yang kekurangan. Nah, nggak gitu, nggak bisa gitu. Karena yang namanya ngasih bukan cuma harta. Ada sebelah lagi bikin hajatan, misalnya gitu kan ya. Kamu nggak harus ngasih harta, teman-teman. Kamu bisa nyumbang tenaga, kamu bisa ngasih. Nih ya, parkirnya di rumah saya bisa loh. Ngasih kan? Di depan rumah saya pakai dah. Karena orang tuh ya Allah. Kalau pelit depan rumahnya doang dipakai kagak mau. Tahu saya ada orang-orang kayak gitu. Ampun. Ada yang kayak begitu gitu. Ya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan kepada kita kelapangan hati. Orang-orang kalau hatinya lapang, jadinya seneng ngasih, gitu kan ya? Ngasih apa? Tapi begitu hatinya sempit, walaupun dunianya banyak, tetap aja pelit. Gitu. Wa min a'ta, orang yang memberi tapi bukan hanya dia ngasih buat ngarepin balasan dunia, tapi wattaqwa, dia bertakwa sehingga tidak berharap balasan di dunia, mengharapkan balasannya di akhirat. Wa saddaqa bil husna, dan dia ini saddaqa bil husna, membenarkan dengan balasan kebaikan. Percaya sama adanya hari akhirat, yaitu surga. Dia ngasih dan dia punya takwa kepada Allah SWT, dan dia hanya berharap balasan dari Allah SWT, yaitu surganya Allah, balasan-balasan akhirat. Dia ngasih dan dia bertakwa. Teman-teman seribu sekalian yang saya muliakan, kenapa ada bahasa wattaqo di situ? Ngasih mah ngasih aja bagus, enggak, karena enggak semua ngasih itu bagus. Ada orang nih, mohon maaf teman-teman, lagi mabok. Kalau kamu kasih, dia hanya akan pakai duit kamu itu buat mabok. Misalnya gitu. Bagus nggak kamu kasih? Nggak bagus. Itu namanya dia ngasih tapi tidak bertakwa. Gitu. Ada orang lagi marah sama orang, gitu kan ya? Oh gini dah. Ada orang lagi suka berbuat maksiat berupa nonton tayangan-tayangan yang nggak benar. Ya Bu ya? Ibu-ibu sekalian, kamu kalau ngasih dia duit, kamu tahu nih, ini duitnya bakalan dipakai buat beli sarana prasarana buat kayak begitu, misalnya kayak gitu. Nah kamu ngasih duitnya, atau dia minta gitu sama kamu gitu kan, itu kamu tahu udah kalau ngasih habis dipakai buat begituan misalnya gitu. Itu ibu-ibu sekalian, ngasihnya dapat pahala apa nggak dapat pahala? Nggak dapat. Kenapa? Karena dia akta tapi ghairu taqi. Dia ngasih tapi dia tidak bertakwa. Ustazah, kan kita kan kalau ngasih kan kita nggak tahu dia mau dipakai buat apa. Ya kalau yang kayak begituan sih kita husnuzon aja kalau nggak tahu. Kalau nggak tahu sih husnuzon aja Ibu ya.
Kan biar kata orang ini itu kan juga memang perlu makan juga gitu. Jadi ya kita husnuzon aja. Tapi kalau misalnya kita tahu terang-terangan, jelas-jelasan, ada orang bilang gitu kan, ini anak saya lagi sakau nih, tolong dong kasih gitu. Saya nggak tahu lagi mesti minta sama siapa nih buat beli narkoba. Nah, kamu udah dikasih tahu kayak begitu. Kalau kamu kasih juga, yaitu namanya kamu memberi senjata kepada orang yang jahat gitu kan. Nanti akhirnya dipakainya buat hal-hal yang nggak benar, dipakainya buat hal-hal yang nggak benar. Jadi akto juga harus wattaqo, memberi takwa, dan juga wasaddaqo bil husna, percaya sama adanya hari pembalasan. Kamu tidak berharap pemberianmu itu dibalas di dunia, akan tetapi dibalasnya di hari akhir. Jadi mesti 3. Kamu jadi istri juga mesti kayak gitu kan? Ngasih, punya takut sama Allah SWT, berharapnya balasan akhirat. 3. Kalau kamu kerjain 3 hal itu, sama suami, suka ngasih perhatian, ngasih kasih sayang, gitu kan ya? Bersama dengan itu, kamu juga wattaqo, takut sama Allah. Mau ngomelin suami, takut. Bukan takut suami gak ngasih transferan lagi, bukan. Tapi takut suami gak ridho, Allah gak ridho. Kan gitu ya? Nah, kamu punya takut sama Allah SWT, wasaddaqo bil husna, dan kamu percaya sama adanya hari pembalasan. Kok kamu jadi istri sabar banget sih? Iya, saya belajar buat sabar. Kenapa gitu? Padahal suami kamu begini begitu, nggak ada urusan sama suami saya. Saya ngerjain semua ini karena berharap balasan di akhirat nanti. Biar di akhiratnya saya selamat, biar di akhiratnya saya bisa dimasukkan Allah ke dalam surga. Yang gitu. Kamu jadi anak sama orang tua ya juga mesti begitu. Akto, wattaqo, wasaddaqo bil husna. Ngasih sama orang tua. Kalau udah tua-tua begini kan kita masih punya orang tua, kita masih bisa ngasih. Ngasih uang, ngasih hadiah, ngasih kasih sayang, ngasih perhatian. Wattaqo, dan kita juga bertakwa, takut. Kalau mau ngomong kasar sama orang tua takut. Ya? Takut apa? Bukan hanya takut ntar anak saya juga bakalan kayak begitu. Katanya kan orang kalau baik sama orang tua, dia bakalan dibalas sama orang tuanya kayak sama anak-anaknya kayak begitu. Kalau dia jahat sama orang tua, ntar anak-anak saya jadi jahat sama saya gitu. Enggak gitu mikirnya, tapi takutnya sama Allah SWT. Karena kalau kayak gitu teman-teman, nih ya, saya kan gak ada anak nih. Kalau misalnya saya takutnya itu cuma biar anak saya nggak kayak begitu sama saya akan baik sama orang tua saya biar anak saya nggak gitu sama saya nggak ada anak. Apakah ketika seseorang itu nggak ada anak dia boleh jahatin orang tuanya? Karena nggak bakalan dijahatin juga sama anak-anaknya, kan nggak gitu. Nggak gitu. Makanya teman-teman sedikit sekalian, akto wattaqo. Kamu takutnya cuma sama Allah SWT satu aja udah enak tuh. Kalau ngerjain apa-apa takutnya sama Allah, urusannya sama Allah SWT, ditambah dengan wasaddaqo bil husna, kita percaya penuh sama janjinya Allah SWT di masa sesudah kematian, kita akan jadi orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas tuh hatinya luas. Orang kalau hatinya luas itu bisa mudah untuk berbahagia hidup di dunia. Kalau meninggal dunia Allah masukkan ke dalam surga. Dan itu tuh orang kalau mau senang hidupnya gampang banget, ikhlas. Ada ciri itu. Nah ikhlas gimana? 3 hal ini kamu kerjain. Ngasih, takwa sama Allah, sama yang ketiganya percaya sama janji Allah SWT di akhirat nanti. Orang kalau kayak begitu, gimana ya Allah? Fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan beri kepadanya kemudahan dalam berbuat baik. Menempuh jalan kebaikan tuh gampang banget teman-teman.
lagi sakit tapi giliran ada pengajian sehat. Kenapa tuh? Dikasih kemudahan berbuat kebaikan. Dari kemarinan diajakin arisan kagak bisa-bisa, tapi giliran ada pengajian bisa aja. Datang lagi. Sampai ustazahnya bosan. Enggak lah. Yang ada jamaahnya bosan, ngaji di mana-mana ketemunya Ustazah Halimah dulu. Wasanuyassiruhu lil yusra, Allah kasih kemudahan untuk berbuat kebaikan. Teman-teman sekalian, ini urusan Allah tahu. Urusan Allah tuh ngasih kemudahan berbuat baik, sebagaimana masih kemudahan berbuat buruk tuh urusan Allah. Kita bisa usaha, tapi pada akhirnya yang menentukan tetap Allah SWT juga. Betul nggak? Berapa sering kita tuh berencana melakukan kebaikan tapi nggak dikerjain, tapi ternyata tuh nggak takdir dikerjain gitu. Berapa banyak banget orang udah rencanaan mau pergi majelis nih tadi malam nih, rencanaan berjanjian gitu kan ya, udah aturan semuanya deh, pas waktunya kagak bisa banget, gampang banget kayak begitu. Karena urusannya bukan cuma urusan gitu, tapi urusan Allah SWT nentuin apa nggak nentuin gitu. Atau misalnya nih, berapa banyak kita nih berencana tahajud dari mau tidur, dari siang bahkan di malam tahajud. Malam juga sebelum tidur berpasang alarm ini itu segala macam, rapi bener deh. Tahu-tahu alarm bunyi cuma dimatiin tidur lagi. Siapa tuh? Siapa yang begitu? Bukan? Kenapa ya Ustazah? Padahal saya emang kepengen loh Ustazah, dan saya udah niat Ustazah, saya udah semuanya saya udah kerjain, tapi ternyata kok nggak juga. Itu dia, karena yang menentukan, yang memberi kemudahan orang lain untuk berbuat kebaikan itu hanya satu, namanya Allah. Fasanuyassiruhu lil yusra. Allah lah yang memberikan kemudahan seseorang untuk berbuat kebaikan. Bahkan kayak haji gitu kan ya, sesuatu yang modalnya gede. Ibu, Bu, saya ketemu banyak banget orang kaya yang nggak pernah haji. Sampai ada satu ibu kayak setengah nangis gitu ngomong sama saya, Ustazah doain dong biar anak-anak saya pada mau haji Ustazah. Orang sangat kaya Bu, anak-anaknya kalau ada yang pada mau pergi haji. Emang nggak pernah takut pesawat terbang? Enggak Bu, tiap berapa bulan jalan-jalannya ke Belanda, ke Eropa, ke Jepang, ya Bu ya. Kayak ibu-ibu dah jalan-jalan kan kemana-mana tuh, lihat TV. Pernah lihat Jepang? Pernah. Pernah lihat Belanda? Pernah. Pernah lihat Amerika? Pernah. New York pernah, Washington pernah, Los Angeles pernah, ya nggak? Kapan perginya? Tadi malam? Ya di TV. Masya Allah. Teman-teman sekalian, jalan-jalan kemana-mana pernah. Disuruh haji hampir tiap tahun orang tuanya, dibayarin, dirapiin semuanya. Nggak mau, emang nggak mau gitu. Makanya Bu sering saya sampaikan, kalau ada orang sholat bukan hanya karena dia mau sholat, tapi karena Allah menghendakinya untuk menghadap kepadanya. Kenapa bisa begitu? Allah cinta sama dia. Ketika ada orang nggak sholat, bukan hanya karena dia nggak mau sholat, akan tetapi karena dia tidak lagi bernilai di mata Allah, sehingga Allah tidak mengizinkannya untuk menghadap kepadanya. Maka ibu-ibu sekalian, para wali-walinya Allah SWT, itu yang mereka tangisin tuh bukan karena mereka ngerjain kemaksiatan gitu, bukan, tapi mereka meninggalkan satu kebaikan yang biasanya mereka kerjakan. Tahu waktu itu mereka nggak mengerjakan, yang nangisnya kenceng.
Mereka tahu masalahnya bukan cuma sekedar mereka tidak bisa mengerjakan perbuatan tersebut, akan tapi Allah tidak mengizinkannya untuk menghadap kepadanya, dan itu yang mereka tangisi. Saya ada cerita atau di buku Bidadari Bumi 2 tentang ibundanya Habib Umar bin Hafid, Hubaba Zahra almarhumah Al-Haddar. Hubaba Zahra Al-Haddar meninggal dunia beberapa tahun yang lalu ya Bu ya. Saya udah di sini udah barengan sama ibu-ibu nih di Indonesia. Ketika ibundanya Habib Umar meninggal dunia, anak-anaknya cerita. Saya ketika nulis buku Bidadari Bumi 2 itu, saya minta anak-anaknya bercerita. Saya minta anak-anaknya bercerita. Beliau punya anak banyak ya, lebih dari 10 orangan gitu. Dan itu mereka pada cerita, yaitu saya tuliskan tuh di buku Bidadari Bumi 2. Jadi akurat ya Bu ya, karena memang ceritanya ditulis langsung oleh anak-anaknya, mereka menyampaikannya kepada saya. Salah satu dari yang paling ngena gitu ke saya, Hubaba Zahra itu, ibu sekalian, hidupnya itu nggak mudah. Jadi kalau kamu ngerasa hidup kamu nggak mudah gitu, itu adalah pertanda Allah SWT sedang ingin menaikkan derajatnya. Gak usah banyak ngeluh gitu, takutnya malah nggak lulus sama ujiannya, akhirnya nggak naik kelas ya. Ibunda Hubaba Zahra itu Bu nggak tanggung-tanggung banget ujiannya, suaminya diculik. Sampai sekarang nggak ketahuan makam suaminya ada di mana. Kayak apa Ibu rasanya kalau jadi istri punya anak waktu itu banyak, masih kecil-kecil anaknya, suami Ibu hilang, nggak ketahuan di mana. Suaminya seorang ustadz, seorang dai, seorang ulama besar, Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, berangkat Jumat, habis itu nggak pernah ketahuan lagi di mana tempatnya. Habisnya gitu Bu, orang-orang itu suyui waktu itu, ya Bu ya. Zamannya kalau di kita zaman PKI, zaman PKI. Sekitar 40 tahunan yang lalu. Karena PKI di kita kan udah lama tuh, sekitar tahun berapa sih? 65, berarti sekarang udah 60-an tahun, hampir 60-an tahun ya. Sekarang ya 58 tahun. Nah kalau mereka itu baru-baru aja Bu, jadi sekitar 20 tahunan habisnya kita gitu. Habib Umar waktu itu masih usia 10 tahunan. Sekarang Habib Umar usianya udah di atas 50-an tahun ya. Nah itu kan berarti waktu itu ya sekitar 40 tahunan yang lalu. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, ini beliau Bu, abisnya itu tuh PKI, orang-orang itu ya, kaum suyu itu banyak yang ke rumahnya, kemudian geledah rumahnya, ini apa segala macam deh gitu. Orang-orang juga pada kondisinya sangat ricuh. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, Hubaba Zahra dalam kondisi-kondisi seperti itu ya udah banyak berserah sama Allah Subhanahu wa taala, banyak berserah sama Allah Subhanahu wa taala. Udah doain, tapi semua urusan punyanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai satu waktu ketika anaknya udah mulai besar-besar gitu ya Bu ya. Ibu-ibu saudara sekalian, maksud saya begini, di masa-masa sulit seperti itu, ibunda Habib Umar bin Hafid gak banyak nangis. Ya pasrah aja sama keputusan Allah. Bagaimanapun itu juga dari Allah SWT, nggak akan terjadi kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Seperti itu. Ikhlas. Ibu-ibu sekalian, tapi satu hari beliau bangun dari tidur nangis sampai seharian nangisnya. Sampai ketemu malamnya lagi tuh nangis gak berhenti. Nangis, habis itu bentar lagi nangis lagi. Kenapa gara-garanya? Beliau hari itu kebangun di saat azan subuh, enggak bangun tahajud. Bu, suaminya diculik kagak nangis, enggak bangun tahajud nangis. Hamba Allah, orang yang aqta wattaqa wa saddaqa bil husna, nangis. Kenapa gitu? Ya Allah, kok saya nggak dibangunin? Kenapa saya ya Allah? Apakah Engkau segitu murkanya kepada saya sampai saya tidak diizinkan menghadap kepadamu di salat malam? Ya Allah,
sampai anak perempuannya yang cerita gitu ya, dia bilang mau babah tuh turun dari tempat tidur gemeteran. Ada sebelahnya masjid persis ibu-ibu, Masjid Al-Munbar, masjid yang dibangun oleh Sayyidina Umar Mukhtar. Turun dari tempat tidur gemeteran bu, kayak hampir nggak bisa nampak gitu kaki. Dia bilang, Habar, ya Allah, bangun berleila nih malam saya nggak bangun. Astagfirullah, nangis nggak berhenti gitu sih. Sampai pagi hari itu, yang waktunya makan, waktu ini nggak enak makan, nggak enak apa-apa, dia setiap kali tadi malam saya nggak bangun. Itu sepanjang hari dibilang samehni ya Rab, maafin saya ya Allah, maafin saya ya Allah sepanjang hari. Bagaimana perasaanmu ketika nggak tahajud? Bahkan bagaimana perasaanmu ketika kamu bangun ternyata subuhnya udah lewat? Nangis? Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, sebab ibadah itu adalah undangan. Tidak akan orang dimudahkan buat ngerjain ibadah kecuali yang diinginkan Allah untuk datang. Kamu kayak bikin hajatan nih, kamu bikin acara gitu di rumah. Ibu-ibu sekalian, tentu kamu hanya mau undang orang-orang yang kamu mau buat datang. Ini kan begitu? Allah tuh juga gitu. Ibadah itu undangan bu, ibadah itu undangan. Tidak akan diberi kemudahan untuk mengerjakannya kecuali yang diinginkan Allah. Kenapa dia diinginkan Allah? Karena dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud oleh Allah wasanu yassiruhu lil yusra. Orang kalau dicipta sama Allah Subhanahu wa taala dengan dia selalu berpikir untuk memberi kepada orang lain, dia rasanya takut sama Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan itu karena dia takut sama Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap balasan di dunia karena shadaqah bil husna, mempercayai urusan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dia dicinta sama Allah. Kalau dia dicinta sama Allah Subhanahu wa taala, wasanu yassiruhu lil yusra, Allah akan berikan kepadanya kemudahan mengerjakan kebaikan. Gampang aja gitu. Kalau urusan ngerjain kebaikan ya gampang. Tapi tiap kali nek berbuat dosa susah bener. Udah janjian sama temen-temennya mau nonton bioskop, ada aja gitu. Ada aja halangannya. Udah janjian mau ketemuan temen-temennya buat gosip, gitu kan? Ada aja, nggak jadi aja pokoknya. Udah ama yang jelek-jelek udah susah aja gitu jalannya. Nah itu berarti pertanda bahwa dia adalah orang yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah waj'alna minhum insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bentar permisi ya Bu ya. Wa amma man bahila wastaghna wa kadzdzaba bil husna wa sanuyassiruhu lil usra. Nah itu kelompok satu kan tadi. Kelompok yang lain gimana ya Allah? Manusia tuh ada yang begitu kan, ada lawannya juga, ya kan? Ada yang cakep, ada yang kaya, ada yang. Berarti kalau Allah cerita amman a'ta wattaqa sadaqah bil husna, ada lawannya dong. Iya kata Allah. Apa lawannya? Wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Kelompok yang lainnya kelawanan dari itu. Ngapain dia? Bakhil, pelit. Bu, jangankan duit, senyum yang gratis aja pelit bener. Ada yang begitu? Mana orangnya? Kadang-kadang itu juga suka ada yang kayak gitu, ya enggak? Bu, senyum sama suami aja tanggalnya. Ada kayak begitu.
Tanggal muda senyum, ya Allah. Habis gajian nih, habis gajian. Senyum lebar banget, Masya Allah. Makanya sampai begini nih. Kalau istri kamu ada tuh, kiai ceramah. Kalau istri kamu lagi ngambek, gak usah dinasehatin. Kalau istri kamu lagi ngambek, gak usah ditanyain. Terus diapain? Transferin aja. Kasih duit aja. Banyak kan para istri ngambeknya, marahnya gara-gara urusan begituan. Kecuali yang ngaji-ngaji. Masa nggak ada bedanya? Aneh kan, masa nggak ada bedanya? Jangan teman-teman. Wa amman bakhila wastaghna. Ada orang-orang yang bakhil perhatian, bakhil senyuman, bakhil kasih sayang. Kesian yang ngadepin ini, kesian. Coba ya, yang barengan tinggal sama orang kayak gini kesian. Saya pernah ketemu ada satu anak lagi daurah pesantren kilat zaman berapa tahun yang lalu. Tapi cerita itu tuh kayak membekas di hati saya gitu, ya Allah, kesian banget tuh anak. Ibu-ibu orang kaya, ya orang kaya. Dia memang orang tuanya tuh orang tuanya bapak ibunya pisah. Tapi ibunya nafkahin dia dengan nafkah yang cukup gitu. Ayah biasa diajakin jalan-jalan ke luar negeri, sekolahin sekolah-sekolah mahal gitu. Tapi satu hari dia pegangin tangan saya, si anak ini umur sekitar 12-an tahun, itu 10 tahunan gitu ya Bu ya. Dia pegangin tangan saya gitu, terus digenggam aja sama dia. Saya lagi jalan gitu, dia deketin saya, terus "Ustazah, boleh saya pegang tangannya?" Saya bilang, "Silahkan nak," gitu. Akhirnya terus dia pegangin sampai ke dekat masjid. Habis di dekat masjid sholat, saya mau ngimamin sholat, dia lepasin kemudian tangan saya. Terus dia bilang, "Makasih ya Ustazah, saya soalnya selama ini gak pernah berani pegangin tangan mama." Jangan sok kaget, ntar kamu juga gitu ternyata. Jangan sok kaget. Lama anak suka kayak gitu juga. Ada yang kayak gitu. Mudah-mudahan kita nggak jadi orang kayak gitu. Pelit, itu namanya orang pelit. Dia mau ngasih duit sama anaknya, tapi apa yang dibutuhkan sama anaknya dari kasih sayang dia nggak ngasih. Ibu-ibu sekalian, kamu mungkin memang tidak memberi suamimu harta, tapi ada yang perlu untuk kamu beri, gitu kan? Kasih sayang, perhatian, cinta, doa. Dan ketika kamu tidak melakukannya, artinya kamu adalah seorang yang pelit. Pelit, gak pernah doain suami, gak pernah perhatian sama suami, gak pernah cinta sayang sama suami, gitu. Teman-teman sekalian saya muliakan, nah ini kita jangan sampai menjadi orang-orang yang seperti ini. Anak-anak kita yang rahmat, yang sayang, pelukin, sayangin, cintain. Jangan sampai anak ngerasa tidak bisa berkawan sama orang tuanya. Akhirnya dia nyari kawan-kawan yang lain yang bisa mendengarkannya. Kalau dia ngomong gak didengerin, akhirnya dia jadi gak suka ngomong sama orang tuanya. Dia ngerasa kalau dia ngomong, orang tuanya gak mau dengerin. Giliran orang tuanya ngomong, dan dengerin mama. Dengerin mama. Mama ini mamahmu. Ini ibu-ibu untung anaknya pada santun. Ya Bu ya, kalau anaknya santun, iya mah tahu. Kamu pikir anak kamu lupa bahwa kamu mamahnya? Sampai bolak-balik diingetin, "Saya mamamu." Emang dia lupa kira-kira? Gak ada ceritanya anak lupa, Bu, gak usah diingetin mulu. Kamu tuh kalau mau ngingetin Allah. Sebab anak kita sama halnya dengan kita suka lupa sama Allah. Betul? Bahwa kamu sebagai ibunya kagak pernah lupa, guru gak pernah lupa, gak pernah ada ceritanya tuh ditanyain siapa nama mama kamu, kata gurunya, siapa ya? Tunggu dulu Bu Guru, saya lupa.
boleh call a friend nggak gitu, kok nggak gitu. Nggak gitu, nggak pernah. Anak itu nggak pernah lupa emak-emaknya, nggak pernah. Jadi nggak usah tuh kayak gitu. Kamu kepada anakmu jadilah orang yang jangan jadi orang yang bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Dia pelit kata Allah, nggak mau ngasih. Seperti yang tadi saya sampaikan, nggak harus berupa uang. Kasih sayang, perhatian, cinta kasih, doa, itu adalah pemberian yang bisa kita berikan kepada orang lain. Jangan pelit-pelit teman-teman sister, jangan pelit-pelit. Ilmu, bimbingan, nasihat, kan gitu ya. Meskipun jangan ngasih kecuali kepada yang kiranya memerlukan, yang kiranya mau dikasih. Bu, kamu ada nggak gitu kan? Tuh orang kayaknya lapar dah. Ya walaupun dia naik ini ya, naik BMW ya, tapi saya mau ngasih makanan. Dah kamu ngasih gitu, nasi padang sebungkus sekotak sama orang yang naik BMW karena kamu tahu dia belum makan, misalnya gitu. Pantas apa nggak pantas? Nggak pantas. Kalau kemudian dibuang sama dia, jangan salahin siapa-siapa. Dianya bakal bilang gitu kan, saya memang belum makan dari tadi, tapi bukannya saya pengen makan, saya memang hari ini lagi puasa, misal. Atau saya memang lagi diet, misal. Ya kan kamu nggak tahu hurufnya orang. Demikian pula dengan nasihat, ibu-ibu sekalian, itu nasihat kalau dilemparin kepada orang-orang yang memang tidak ingin mendengarkan nasihatmu, jadinya sesuatu yang nggak berharga. Kamu ketemu di jalan ada orang pakai baju terbuka misalnya, kamu turun, kemudian kamu sampaikan ayat, kamu sampaikan hadis, ngapain? Jelas ya. Jadi bukannya kemudian ustazah kan harus amar ma'ruf nahi mungkar. Nah kamu mau benerin orang sedunia? Ya nggak gitu. Amar ma'ruf nahi mungkar itu yang seperti apa? Nih yang saya lagi kerjain. Apa yang saya lakukan menurutmu kalau bukan amar ma'ruf nahi mungkar? Ya kan gitu ya? Mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan. Dari tadi kan saya melarang kamu jangan suka ngomelin suami. Nahi mungkar apa bukan? Nahi mungkar teman-teman. Kan dari tadi saya bilang ibu-ibu jangan jahat sama anaknya, jangan galak sama anaknya. Nahi mungkar apa bukan? Nahi mungkar teman-teman. Tapi ini jadi sesuatu hal yang bagus. Diperintah, bagus buat dilakukan. Sebab kenapa? Sebab saya memberi kepada orang yang memang memerlukannya. Ibu mau datang ke sini artinya mau dengerin nasihat, kan begitu? Ibu datang ke sini emang kepengen tahu cara menjalani hidup dengan lebih baik gitu. Ini artinya orang yang memang membutuhkan, sehingga ketika kita ngasih, ini kayak lagi nyuapin saya. Makanya suka dibilang kalau pelajaran itu adalah santapan rohani. Jadi rohani kamu ini lagi disantap. Salah ya, lagi menyantap ya. Saya ini lagi ngasih santapan nih, lagi nyuapin gitu. Lagi nyuapin, orangnya emang mau makan, kan enak tuh nyuapinnya. Nah kalau orang di luaran sana gitu kan, kamu nasehatin, kamu marah-marahin, ya itu susah mau buat diterimanya teman-teman. Gitu. Berarti ustazah yang bisa amar ma'ruf nahi mungkar cuma ustazah doang atau para dai-dai doang? Enggak. Kalau kamu punya teman kamu lagi curhat, lagi ngadu, nah itu saatnya. Saya juga pernah tuh ada dalam kondisi berat seperti kamu, ya meskipun saya tahu yang sedang kamu alami jauh lebih berat daripada itu. Tapi saya waktu itu ngerasain ringan banget pas saya baca sholawat. Nah itu kan amar ma'ruf apa bukan? Amar ma'ruf. Di saat orangnya memang pengen didengerin, di saat orangnya memang sedang memerlukan nasihat tersebut. Makanya Allah bilang tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling memberi nasihat kepada kebaikan, saling memberi nasihat kepada kesabaran gitu. Yang sabar ya, emang hidup mah kayak gitu. Sudah Halimah tuh pernah bilang, saya tahu dah, sering banget dan nama saya dipakai.
Nggak apa-apa dah, nggak apa-apa. Biar saya kalau meninggal dunia amal jariahnya masih banyak. Ya. Wa ma man bakhila wastaghna. Ini yang bilang amin nih kayak tahu aja saya meninggalnya duluan dari dia. Bisa jadi kamu duluan, Bu. Wa ma man bakhila wastaghna. Adapun orang-orang yang bakhil, pelit, nggak mau ngasih, wastaghna dia ngerasa dia mampu melakukan segalanya. Dia ngerasa dia nggak perlu sama siapapun. Dia kaya, dia pinter, dia cantik, gitu ya. Kalau suami ribet-ribetin dia bilangnya gitu kan, lo tahu kan siapa gue? Gue tuh kalau cerai sama lo, gue juga nggak masalah sebenarnya. Ini perempuan sombong, Bu. Jangan jadi perempuan kayak begitu. Pendapatan lo kan lebih banyak daripada pendapatan lo. Bu, urusan suami istri itu bukan cuma urusan pendapatan. Kalau kayak gitu mah namanya rekan bisnis. Suamimu tuh bukan rekan bisnis. Suamimu adalah jalanmu menuju surga. Itu masalahnya. Yang baik-baik sama suami, Bu. Dia tuh yang megang kunci surga kita. Kalau ditelan gimana coba? Kunci surganya dia telan, bahaya loh ini. Kita duplikatin katanya. Ya Allah. Wa amma man bakhila wastaghna. Jangan sok-sokan merasa saya pengen ditinggalin ini juga nggak apa-apa. Hati-hati. Murid-murid juga banyak lah yang kayak gitu ke gurunya wastaghna. Dia ngerasa dia nggak perlu sama gurunya. Ya sama aja dah, yang dia sampein sama juga sama yang lain-lain. Ada modelan murid kayak begini nih. Ya Allah, ya Allah. Kita nggak perlu amat sama dia. Oh nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Kamu mandang guru kamu itu harus seperti Imam Hambali, Imam Ibnu Hanbal ketika memandang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bagiku setara matahari bagi bumi dan setara kesehatan bagi badan. Apabila ia pergi tak akan pernah ketemu gantinya. Gitu. Teman-teman saya sekalian, itu namanya jadi murid yang tadi tuh atau wattaqo wasaddaqo bil husna. Jangan jadi sebaliknya, bakhil, begitu kan ya? Wastaghna, dia ngerasa nggak butuh gitu kan? Diajarin ngobrol sendiri, tuh wastaghna tuh. Dia tahu, banyak tuh yang kayak gitu tuh. Lagi diajarin nih, diem lu, apaan sih? Tuh lagi diterangin, udah tahu. Udah biasa denger, cerita yang lo kan, udah tahu. Masya Allah. Wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan. Baik emang mendustakan dia ngomong dia nggak percaya akhirat, atau kayak mendustakan akhirat gitu. Orang yang hidupnya melulu ngurusin dunia mulu. Aku udah umur tua, udah ubanan, yang dipikirin masih dunia mulu. Ini kan walaupun dia percaya akan adanya surga, adanya neraka, walaupun dia percaya akan adanya hari kiamat, kayak nggak percaya. Ya kalau kamu percaya, ya kamu mestinya kan berbuat. Buat apa yang kamu percayain? Bu, nih ya misalnya ya, ada orang nih, dia percaya bahwa yang namanya ular itu akan menggigit. Tapi kemudian dia ketemu sama ular. Iya ular kan, biarin aja. Ular tuh deket. Iya nggak apa-apa, kenapa sih? Biarin aja. Ini ya kalau misalnya dia nggak ini, dia nggak ada juga nggak ada. Oh biarin aja. Itu kan namanya kayak orang nggak percaya, kayak orang nggak tahu bahwa ular itu berbahaya. Bu, habis itu dicaplok sama ular. Kelar urusan, kan begitu. Ada demikian pula dengan ada orang-orang yang kadzdzaba bil husna, mereka itu
mendustakan akhirat. Bukan berarti nggak percaya sama akhirat. Ada yang dipercaya sama akhirat, tapi mereka tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan bahwa dia percaya sama akhirat. Kalau kamu percaya sama akhirat ya sholat. Kalau kamu percaya sama akhirat ya bayar zakat, keluarin sedekah. Kalau kamu percaya sama akhirat ya jadi hamba Allah yang solehah, kan begitu. Kalau kamu percaya sama akhirat ya suami yang benar, anak yang sayang, kan gitu ya. Itu teman-teman sekalian. Kalau kamu percaya sama akhirat ya yang sabar, jalanin kehidupan. Bukankah semuanya juga akan mendapatkan balasannya, dan bahwa semua hal yang terjadi di atas muka bumi ini adalah kehendak Allah. Kalau orang kayak begini nih, bakhil, wastaghna, wa kadzdzaba bil husna, udahlah dia nggak mau ngasih harta, nggak mau ngasih ilmu, nggak mau ngasih perhatian, nggak mau ngasih cinta, nggak mau ngasih doa, nggak mau ngasih kebaikan orang lain, gitu kan ya? Dia bakhil, wastaghna, dan dia merasa dia mampu segalanya, dia nggak butuh sama siapapun, termasuk sama Allah, dia nggak merasa nggak butuh. Wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan akhirat. Wa sanuyassiruhu lil usra, kami akan mudahkan pula dia. Mudahkan apa? Mudahkan berbuat kejahatan, mudahkan berbuat keburukan. Kalau mau ngerjain dosa gampang banget jalannya, giliran mau ngerjain kebaikan susah banget jalannya. Naudzubillah min dzalik. Diajakin majelis taklim gak pernah ada tertariknya. Giliran diajakin pada hal-hal yang dosa, gue mau ngelabrak nih sama orang, udah gue temenin. Waduh. Wasanuyassiruhu lil, kami akan mudahkan baginya, akan menyiapkan baginya jalan-jalan keburukan ataupun jalan-jalan yang sulit untuk menuju kepada surga. Jadi bakal disusahin buat menuju surga, dimudahkannya untuk menuju neraka. Naudzubillah min dzalik. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan dikasih kemanfaatan pada ilmunya, bisa mengamalkan ilmunya insyaallah. Ini ada sebab nuzulnya sebenarnya, nanti akan saya sampaikan di pertemuan yang akan datang bulan Februari ya Bu ya, bulan Februari. Bulan Maretnya udah libur karena kita sudah mau puasa, jadi tinggal satu lagi kajian. Saya akan selesaikan ayat-ayat yang sesudahnya, sekaligus nanti mau sampaikan sebab nuzulnya ayat ini insya. Mudah-mudahan sehat afiat, panjang umur ya. Yang kayak beginian nih namanya bukan tulul amar, bukan panjang angan-angan, akan tetapi niat baik. Kalau niat baik itu kita mesti banyak-banyak, gak apa-apa tuh. Mudah-mudahan nyampe ke bulan depan kita bisa lanjutin ayat-ayat sisanya insyaallah. Kita baca suratul Fatihah, kita minta pada Allah agar Allah memudahkan kita untuk dapat mengamalkan ilmu kita. Sekaligus juga kita minta pada Allah SWT mudah-mudahan yang sakit disehatkan, yang sulit dimudahkan, mudah-mudahan yang sempit dilapangkan. Kita minta pada Allah SWT mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, menutupi aib-aib kita, dan selalu mengumpulkan kita dengan orang-orang yang soleh-solehah. Ala hadihinnya kita juga minta hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala buat diri kita, buat anak-anak kita, buat suami kita, buat seluruh keluarga kita, buat orang tua kita, buat semua orang-orang yang kita sayangi. Mudah-mudahan selalu sibuk dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah dunya salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana ya rabbana.